Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pagi yang cerah. Semoga terus kembali cerah ya. Setelah beberapa waktu lalu Batu diguyur hujan ya, dan telah menjadi berita nasional, akhirnya bencana banjir tak dapat terelakkan ya. Tanah bercampur lumpur. Kalau kita lihat airnya yang sudah bercampur lumpur itu berarti kita bisa membuat sebuah analisis ya. Ada sesuatu yang salah ketika bumi itu bagaimana harusnya disikapi ya. Oke, ini alhamdulillah cerah ya, matahari juga bersinar. Ahad ya, Ahad ini ya, kita minum kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah dunia pewayangan ya, kita tahu sosok tokoh yang kontroversi yaitu Durno. Durno itu mengatakan begini, bahwa rebutlah kekuasaan itu dengan cara apapun. Jadi kita berusaha merebut kekuasaan itu dengan cara apapun. Karena ya, yang mempunyai kekuasaan itulah nanti yang akan menentukan. Ya. Maka rebutlah kekuasaan itu dengan cara apapun. Karena nanti yang akan menentukan yang memenangkan kekuasaan itu. Dan itu nggak tahu sudah berapa lama usianya pepatah itu ya. Kalau kalian mencintai dunia pewayangan tentunya tahu lah ya. Itu selaras dengan tumbuh dan berkembangnya budaya Jawa. Jadi wayang itu kan sebetulnya dipisah menjadi kanan kiri itu. Yang kanan itu kelompok baik, kiri kelompok buruk. Jadi memang dalam kehidupan dunia ini secara budaya juga sudah dijelaskan baik dan buruk itu selalu bertarung. Ya. Oke, kita kembali ke penguasa. Ya. Jadi kalau sudah berkuasa itu sudah enak sudah, karena apapun dia nanti menjadi decision maker. Begitu juga sejarah. Kalau kita bicara, sorry agak batuk. Kalau kita bicara sejarah, kita harus tahu kerangka berpikirnya bahwa sejarah itu tergantung oleh siapa dia ditulis dan untuk apa dia ditulis. Dan kita sudah tahu lah ya, yang menulis sejarah itu mesti pemenang. Pemenang siapa? Pemenang yang dapat memenangkan kekuasaan. Itu sudah mesti. Ya, nggak mungkin yang kalah itu menulis sejarah. Penulis sejarah itu mesti pemenang. Maka apa yang disampaikan pendeta Durno itu masih tetap berlaku hingga kini ya. Mungkin besok juga dan besoknya masih tetap berlaku. Oke. Bicara hadis itu sebetulnya bicara sejarah juga. Leh, ambilin air putih, Leh. Mungkin kopinya harus dikurangin. Ya, bicara hadis itu juga sebetulnya bicara sejarah. Kan itu catatan sejarah seperti yang telah kita kaji kemarin ya. Ya bisa itu ucapan, tindakan atau sikap dari Kanjeng Nabi. Ya, itulah yang disebut kemudian sebagai sebuah hadis ya, sebagai sebuah ada yang fi'liyah, qauliyah, ketetapan ya. Yang itu menjadi acuan-acuan kita juga dalam memotret sejarah kehidupan
Nabi bagaimana mengajarkan kita tentang Islam ini. Dan nanti hadis-hadis itu banyak periwayatnya ya, banyak periwayatnya. Salah satu yang akan kita diskusikan adalah Abu Hurairah ya. Abu Hurairah. Jangan diterjemahkan bapaknya kucing loh ya. Kalau kita baca sejarah tentang Abu Hurairah ya, itu dia disebut yatim ya, datang dari Yaman sana karena kondisi peperangan atau ya. Dia merantau, katakanlah merantau ke Madinah gitu ya. Dan akhirnya bertemu Kanjeng Nabi dan menjadi Islam dan menjadi sahabat ya. Bahkan menjadi penulis periwayat hadis ya. Tapi yatim di sini sebetulnya tidak bisa dikatakan dia tidak punya bapak atau dia tidak punya ibu atau salah satunya atau gimana nya, enggak. Ternyata dalam budaya dahulu seseorang yang keluar dari sukunya itu disebut yatim. Karena dia tidak akan dilindungi oleh sukunya. Ya, jadi yatim dalam cerita kalau kita baca tentang who is Abu Hurairah itu jangan terus serta-merta dia tidak punya bapak atau dia tidak punya ibu ya. Karena pada waktu itu terjadi peperangan ya. Peperangan suku di Yaman sana sehingga dia menuju daerah yang menurut dia lebih aman yaitu ke Madinah. Di sanalah awal kehidupannya dimulai dan miskin ya. Awalnya miskin. Oke. Ada kritik yang diajukan oleh, kita sebut adalah seorang profesor ya, karena informasi yang aku terima beliaunya sudah profesor ya, pernah hidup di luar negeri ya. Tapi jangan terus dikira bahwa seorang dengan background profesor terus pernah hidup di luar negeri terus itu mesti benar ya enggak bisa begitu juga ya. Ya itulah, alhamdulillah kita dikasih otak, bagaimanapun otak itu nanti akan bisa memberikan penilaian benar atau enggak sih omongannya gitu ya. Cuman sebuah prestasi akademis profesor itu sesuatu yang harus kita hargai dan itu puncak prestasi akademis kan. Beliaunya profesor ini mengkritisi sahabat Abu Hurairah yang terkait dengan hadis-hadis yang apa ya, yang diproduksi atau pakai bahasa begitu ya. Jadi produsen hadis ya, pakai produsen hadis ya. Aku juga sebetulnya sama ya. Aku itu sedang menggali sebuah informasi sebanyak-banyaknya tentang Abu Hurairah yang ternyata hubungannya dengan sahabat Umar tidak juga bisa dibilang mesra ya. Tidak bisa juga dibilang mesra. Kemudian dari yang aku gali ya. Jadi Abu Hurairah ini ya hidup bersama Kanjeng Nabi ternyata cuman 1 tahun 9 bulan ya. 1 tahun 9 bulan ya. Bersama Rasulullah. Berarti relatif singkat ya, nggak sampai 2 tahun ya. Namun kalau kita lihat ini gini, Ibnu Hisham mencatat grafik hadis-hadis yang dinukil Abu Hurairah dan menulis Musnad Bukai bin Mukhalid menukil 5.374 hadis hanya dari Abu Hurairah. Dan Bukhari menukil 446 hadis dari 537 hadis. Bayangkan. Sekarang kita ambil yang ini aja lah, yang kan ada kemungkinan lebih, yang kita ambil dari 500.
5.374 hadis. Ya. Itu dalam waktu 1 tahun 9 bulan. Berarti tinggal dibagi aja itu. 1 tahun itu 365 hari. Ya. Terus ini cuma 9 bulan, berarti nggak sampai 2 tahun ya. Ditambah jumlah harinya nanti, terus ada berapa hari ketemu 5.374 itu dibagi ya dengan jumlah harinya, berarti per hari ada berapa hadis dia produksi? Antara 4-5an ya kalau dibulatkan, sekitar itulah. Artinya bahwa beliau sangat produktif sekali, sangat produktif. Yang jadi masalah adalah bagaimana seseorang dengan produktivitas hadis sehebat itu, lalu kita akan bersikap seperti apa dengan hadis-hadis yang dihasilkan oleh Abu Hurairah ini. Masalahnya di sana ya. Yang kita harus kritis gitu. Dan profesor ini juga mengkritik Abu Hurairah, dan aku setuju, aku juga memberikan kritik gitu ya. Aku setuju. Ya. Tetapi yang jadi masalah ketika profesor ini seperti video yang kemarin ya. Ya, dia menukil sebuah buku yang aku kurang jelas apa buku Akbar Makkah atau apa kok gitu ya. Aku belum dapatkan itu bukunya sampai sekarang. Nggak tahu kalau beli di mana itu. Penulisnya juga siapa gitu ya. Dikatakan oleh profesor ini bahwa di dalam Ka'bah itu ada, entah di dalamnya, entah di tembok luarnya atau gimana lah ya, lukisan, mesti lukisan itulah, enggak mungkin fotografi belum ditemukan, lukisan gitu aja lah ya, gambar tapi lukisan bukan hasil fotografi gitu ya. Ibunda atau Bunda Maryam sedang menggendong bayi Yesus gitu ya. Maksudku begini, apakah kita akan menggunakan standar ganda dalam sebuah kerangka berpikir akademik? Tentunya kan tidak boleh. Kenapa sang profesor tidak mengkritik buku ini? Ya paling tidak mencurigai lah, atau memberikan sebuah tidak totalitas, tidak pas bandrol 100% setuju dengan cerita dalam buku itu. Kenapa kepada hadis-hadis yang diriwayatkan via jalur Abu Hurairah itu, sosoknya Abu Hurairah dikritik ya. Ya kalau nggak bisa dikatakan dicurigai, dikritik gitu ya. Tetapi dengan penulis buku Akbar Makkah ini kok tidak dikritik. Padahal kalau kita lihat sama-sama pada saat itu ya, budaya kertas, budaya tinta, terus dan lain-lainnya yang hubungannya dengan tulis-menulis, karena namanya melukis juga nanti hubungannya dengan tulis-menulis kan. Alat-alat yang diperlukan itu belum familiar mereka. Pertanyaannya, gambar itu seperti apa? Sepertinya kalau temboknya Ka'bah dipahat gitu ya enggak mungkin lah. Ya. Sepertinya enggak mungkin. Alasannya apa? Itu kan tembok, bukan seperti batu gunung, dipahat gitu, misalkan di dalam gua iyalah. Kalau Ka'bah itu kan bangunan. Ya. Jadi enggak mungkin kalau temboknya itu dipahat. Dan kalaupun itu dipahat sampai sekarang mesti ada. Enak kita bisa uji materi. Ya, orang-orang yang ke sana bisa lihat itu apakah masih ada nggak lukisan itu gitu. Ya. Tapi kok menurutku tidak dipahat. Sebetulnya kalau dipahat itu akan lebih mudah untuk menyelesaikan polemik ini. Berikutnya, budaya kertas itu belum ada. Era-era itu. Kalaupun ada, berapa tahan lama kertas itu? Nggak pernah didiskusikan itu. Ya, harusnya disampaikan juga kepada publik, itu lukisannya itu medianya apa sih? Gitu loh. Apa kulit binatang seperti halnya mushaf Al-Quran diabadikan dalam tulisan-tulisan gitu ya.
apa pelepah korma terus dilukis terus ditempelkan terus besar lukisannya itu seberapa, kan itu harusnya detail gitu. Tapi sudahlah ya, intinya kenapa menggunakan standar ganda ketika kepada Abu Hurairah memberikan sebuah kritik kecurigaan, tapi kepada penulis buku Akbar Makkah, ya tolong kalau salah dikoreksi karena aku dengarnya juga kurang jelas, itu kok dengan sepenuh hati diterima gitu loh. Kenapa? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Kalau aku tidak, aku sama-sama mengkritik. Ya, aku mengkritik Abu Hurairah, aku juga mengkritik tentang adanya gambar Yesus digendong Ibunda Maryam di Ka'bah itu. Jadi sama-sama fair karena apa? Menimbulkan sebuah tanda tanya yang sangat besar. Ya. Jadi kalau kita sudah lepas dari sebuah konsistensi, akhirnya ya tidak konsisten, ya jadi standar ganda seperti ini. Ya. Makanya kemarin kan aku nggak suka ketika ada pewarku mengatakan bahwa ketika dia melihat aku mengkritik terjemahan Bible dia welcome, tapi ketika aku mengkritik terjemahan Al-Quran dia tidak welcome. Itu tidak boleh. Karena yang namanya terjemahan itu kan produk budaya, produk manusia, dia bisa salah. Walaupun itu terjemahan Al-Quran. Jangan karena terjemahan Al-Quran terus mesti benar. Ya enggak gitulah. Ya. Oke. Dari sini yang mau aku sampaikan kepada kalian ya. Berpikir akademik itu selalu menghindari standar ganda. Dan kalau kamu menerima berita dari sosok yang itu masih dalam paradigma berpikirnya standar ganda, ya, salah satunya dikritik, satunya tidak dikritik, ya, padahal ya sama-sama mengundang polemik, itu harus hati-hati kalian untuk menentukan sikap apakah menerima atau menolak setiap informasi yang disampaikan oleh siapapun dia yang menggunakan standar ganda, ya. Harus begitu supaya kalian tidak terpeleset. Karena tidak boleh dalam kerangka berpikir akademik semua harus didudukkan di atas meja yang sama dan dibedah oleh pisau akademis yang sama. Ya. Makanya kalau aku dua-duanya aku kritik. Abu Hurairah juga aku kritik, ya. Artinya belum tentu Abu Hurairah salah tapi lo ya. Tapi belum tentu juga semua hadisnya itu benar semua, belum tentu. Jadi seperti yang kemarin, yang salah ya kita salahkan, yang benar ya kita benarkan. Begitu, kita harus memilih dan memilah antara yang salah dan yang benar. Ya, jadi Abu Hurairah itu aku kritik cerita tentang adanya lukisan Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut saudara kita Yesus digendong Bunda Maria di dalam Ka'bah, itu juga aku kritik karena tidak jelas itu ya, medianya apa, gambarnya seberapa juga tidak jelas ya, sama-sama aku kritik ya. Oke, aku tutup ya ngobrol pagi kita kali ini ya, sebelum kalian ini kan Ahad ya, akhir pekan mungkin lagi berlibur bersama keluarga, selamat menikmati liburan sama keluarga. Jangan lupa, biasanya di perjalanan itu lupa waktu sholat ya, semoga tidak lupa ketika sholat mampir ya, cari musola, langgar atau masjid terdekat, tunaikan sholat. Setelah itu silakan lanjutkan lagi berakhir pekan bersama keluarga. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.